para pelopor manaki, Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno. Yang saya hormati pemangku manaki pagi hari ini, Bapak Haji Ahmad Miroji beserta keluarga besarnya. Juga yang saya cintai, Ikhwan Akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'al Surya Yasin Narasa PPKN. Yang kembali pagi hari ini kita semua dibisahkan, dimampukan, digiring, dijiwing, dibimbing oleh Guru Agung untuk senantiasa bisa mengikuti kesenangan dari Guru Agung kita, kesenangan dari seluruh ahli silsilah, yaitu manakiban. Mugia apapun niat kita, hajat, doa, dan harapan kita, kalau sampai tadi malam belum Allah ijabah, mugia selesai manakib online internasional pagi hari ini, semuanya ada dalam kabul Allah subhanahu wa ta'ala. Kehormati bangsa Ba'awas, radhiyallahu qadasa surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Puja puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus kita berucap doa alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Salawat beriring salam sama tetap tercurah terlimpah ruah kepada juru selamat kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan terus kita membaca salawat kepadanya. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, syukur sepenuh langit dan bumi kita sudah memasuki hari ini pas tanggal 1 Agustus dan kita pun sudah masuk di awal-awal bulan Shofar. Maka mari sama-sama kita ngalap berkah dari kitab hasil karya Guru Agung kita, yaitu kitab Fadhailus Syuhur. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Kalau di bulan Shofar, hurufnya cuma ada 3. Ada Shad, ada Fa, ada Ra. Ada Shad, ada Fa, ada Ra. Yang pertama, ada huruf Shad. Pemirsa Abah memaknai huruf Shad pada bulan Shofar adalah Shofa'ul Qalbi. Apa Shofa'ul Qalbi itu? Kebeningan hati, bersihnya hati. Gimana caranya supaya hati kita bening? Dan untuk apa kita punya hati yang bening, yang bersih? Ternyata tidak ada yang kebetulan. Kalau di Manqobah bulan ini, gitu ya, di Manqobah bulan ini menerangkan bahwa di bulan ini turun penyakit namanya taun. Makanya kita memaknai kalau apapun yang terjadi pada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada Salsirah, maka itu pun bisa terjadi di zaman ini, di zaman kemursyidaan mursyid pihada zaman bangsa Baos. Kalau di saat itu di zaman Tuan Syekh itu turun penyakit taun namanya, maka setiap harinya itu sampai ratusan yang meninggal dunia. Maka di saat ini di kemursyidaan Pangarsa Abah tidak menutup kemungkinan di bulan ini pun memang bulan diturunkan macam-macam penyakit. Tapi bagi kita syukur sepenuh langit dan bumi, bagi ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'al Surya Yasin Narasa, murid Pangarsa Abah Awas, yang tentunya sudah dipertemukan dengan Ta'lam Qaf Ya Nun, sudah ditalqin, maka secara otomatis kita punya paket anti peluru. Kita punya paket, satu paket, kalau pertolongan pertama P3K. Kita punya paket obat penyembuh. Jadi untuk menghadapi situasi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahunnya, kita sudah dibekali obat tersebut. Mana obat tersebut? Ya sudah ditanamkan mulia talqin zikir dengan kalimat mulia la ilaha illallah. Ini penyembuh bagi setiap penyakit. Tapi mohon maaf,
si penyembuh ini, obat ini akan berfungsi dengan sangat baik sekali. Pengersa Abah. Kalau kita itu ikut aturan dosis, ikut aturan dosis yang diberikan oleh dokter. Dokter kita siapa? Pengersa Abah. Salah satunya ini, semua kita sholat-sholat sunnah, manakiban, zikir, khotaman, amalia semuanya itu akan menjadi bukan obat lagi kata pengasahabah, itu akan menjadi penyembuh bagi setiap penyakit lahir maupun batin kalau apa disertai dengan kebeningan hati, hatinya bersih, gitu ya. Tidak ada julid, tidak ada geremet. Jangan sampai kita datang ke tempat manakiban, ya, tempat manakiban, lalu disuguhin makanan, makanannya dimakan, tapi dalam hati ngomongin yang punya hajat, ngomongin pemangku. Alah, manakiban begini, ini makanannya cuma begini aja. Cuma begini aja, begini. Tapi mulutnya sambil ngegayem. Mulutnya sambil makan. Dimakan sampai habis sesungguh itu. Tapi dalam hati itu geremat. Alah, makanan apa ini? Alah, kok makannya begini? Dan sebagainya. Maka selama hatinya masih geremet, hatinya masih julid, hatinya masih kotor, dikotori dengan penyakit-penyakit hati yang tadi disebutkan, maka sebanyak apapun makanan, kalau zaman Tuan Syekh, rumput dan air minum di Madrasah Tuan Syekh disuguhkan. Sekarang di Madrasah Tuan Syekh saat ini tempat manakiban, apapun itu makanan, minuman yang seharusnya jadi obat, pulang manakiban jadi sehat walafiat. Ternyata apa? Tidak ngepek. Nggak jadi obat, nggak jadi penyembuh buat dirinya. Kenapa? Oh iya, selama memakan obat tadi, selama meminum obat tadi, hatinya tidak dibersihkan. Hatinya masih dikotori dengan penyakit-penyakit hati, iri, dengki, suudzon, dan sebagainya. Maka kalau sampai itu masih terjadi, maka naudzubillah, kita khotaman ya khotaman, rajin dibaca. Zikir kita merasa zikir sudah banyak, lalu manakiban, tapi tidak ada efeknya. Kenapa? Karena hatinya tidak berusaha untuk dibuka, untuk dibersihkan, sehingga kalimah mulia, kalimah suci yang seharusnya tertanam rapi, aktif dengan baik, sehingga tidak mau tuh, tidak aktif, tidak bagus untuk menangkal semua virus, semua penyakit yang ada pada diri ini. Maka kenapa ada Sofa'ul Qalbi, kita disuruh bersih, kita ikut dengan guru agung, kita ditalkin zikir, salah satunya dalam rangka untuk membersih hati, untuk membersihkan hati, untuk membersihkan semua penyakit-penyakit hati, sehingga apapun yang kita lakukan, wabil khusus ikhwan akhwat yang selalu siap standby mengamankan melestarikan ajaran dari guru agung, maka semuanya itu akan menjadi obat, akan menjadi penyembuh bagi setiap penyakit lahir batin, penyakit dunia maupun penyakit akhir. Jadi semuanya penyakit-penyakit yang nempel semuanya dikikis habis dengan kalimat mulia la ilaha illallah disertai dengan hatinya yang bersih, hatinya yang bening. Safa'ul qalbi. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Lalu pengersaabah kembali lagi mengingatkan kepada kita. Hati-hati nih. Ada bahasa gini. Semalam saya manakiban di Madrasah Al Barokah di Bogor. Saya ingat dulu Abah pernah menyampaikan satu kalimat begini. Ciri itu mahal, euy. Ciri itu mahal, euy. Segitu saja. Tidak kurang, tidak lebih. Ciri itu mahal. Kenapa saat itu? Sekian lama dari 2006, saya sering bolak-balik ke Sinarasa. Lalu sekian lama tidak ke Sinarasa dan akhirnya diundang. Saya bersama teman-teman dai melalui mantu dan putri pengarsa Abah, Bunda Witrin dan Abi Dadang. Abah ingin malam puncak Maulid Abah itu diisi oleh seluruh dai daiyah TPI dari seluruh Indonesia. Akhirnya dihadirkanlah kami semuanya.
Nah, sebelum tampil, itu untuk saya pribadi di otak ini begini, ya Allah, suruh ceramah di depan pengarsa Abah, ceramah apa nih depan Abah? Secara kan Allah itu ulama tasawuf, gitu ya. Sedangkan kita di luar itu ya ceramah biasa, suka ngebodor, suka nyanyi, suka pantun dan sebagainya gitu ya. Gimana nih di depan ulama tasawuf? Aduh, gitu. Apa harus apa namanya harus serius dan gimana? Dalam kebingungan seperti itu, saya nyolek kepada Abi Dadang. Aduh, ini ceramahnya apa ya depan pengarsa Abah begini? Gitu, takut salah. Salah. Ada yang belum menjawab sepatah kata pun, tiba-tiba Abah dari depan langsung ngomong begini. Ciri itu mahal, sok yang tampil, yang biasa nyanyi-nyanyi, yang biasa pantun-pantun, yang biasa puisi-puisi, kata gitu. Jangan ada keraguan. Ciri itu mahal. Diundang, kita semua diundang karena masing-masing punya ciri. Punya ciri, diundang lagi, diundang lagi. Itu dakwah. Masya Allah. Itu saya kayak dibelain, kita terjawab tuntas, langsung yes, gitu kan. Masya Allah. Dan akhirnya teman-teman da'i, saya tampil semuanya. Sampai subuh, Abah itu hadir. Masya Allah, hanya masuk ke dalam sebentar, keluar lagi. Jadi tetap hadir. Nah, kita yang sekarang ikut dengan guru agung, punya identitas sendiri, pakai peci merah putih, tongkat merah putih. Ini ciri. Ciri itu mahal. Sekarang saya kalau jalan kemana, Manakiban atau kemana, tiba-tiba saya naik Grab atau apa, tiba-tiba supir Grab itu apa? Ih, merah putih. Murid Abah awas ya. Gitu. Sampai begitu. Jadi ciri. Nah, bagi diri kita juga ciri itu mahal. Ciri itu karakter. Manusia akan mudah dikenal kalau punya ciri tertentu. Ya, kalau biasa yang suka nonton TV, misalnya nonton ini, dangdut lah, kayak saya. Dalam merem, saya bisa tahu yang nyanyi ini siapa. Apa Elvi Sukaisi, apa Roma Irama, apa Dewi Persik. Saya bisa tahu, kenal suaranya. Oh, mereka punya ciri nih. Oh, suara Roma begini. Suara Elvi Sukaisi begini. Dewi Persik suaranya begini. Itu tahu. Tempat Manakiban juga sama tahu. Oh, ini nih. Ini saudara-saudara kita nih. Ini Ustaz Termozi nih. Oh, ini Ustaz Ali Humaydi nih. Saya kenal suara-suaranya. Walaupun tidak dilihat gambarnya, tidak lihat fotonya, saya kenal suaranya. Itu ciri mahal itu. Tapi hati-hati. Ciri pun ada yang ciri hanya membawa kebaikan, dikenal orang karena kebaikannya itu, karena cirinya itu. Tapi ada cirinya ciri yang jelek. Gitu ya. Ciri yang tidak bagus. Misalnya ada orang keciri apa cirinya itu sampai apal orang-orang di sekitarnya itu orang ini orang ini nih kalau lagi dekat sama seseorang, waduh baiknya luar biasa depan orang lain pun itu orang itu dipuji-puji, diceritakan segala kebaikan. Tapi ketika dia tidak senang, sedang tidak senang kepada orang tersebut, ya sebaliknya dia pun menjauh dari orang tersebut, nggak pernah dekat lagi, nggak pernah ngobrol lagi. Akhirnya apa? Bahkan cenderung sering menjelek-jelekan di hadapan orang lain. Alah orang itu begini. Sedangkan minggu kemarin dia yang bilang orang itu baik dan sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini pun ciri. Ciri yang jelek. Watak, kebiasaan, karakter nih. Kalau sudah terbiasa seperti itu, naudzubillah summa naudzubillah. Ini bahaya. Orang-orang seperti ini. Gitu ya. Jadi seperti parasit jadinya. Terbawa angin. Sini, oke. Okay. Oh, lagi seneng nih ke orang ini baik. Oh, dia ikut manakiban. Lagi nggak seneng ke orang itu bahaya. Asal nggak mau, saya mau ke tempat itu manakiban nggak pernah absen, hadir terus karena senang kepada siapa? Kepada pemangkunya, kepada keluarganya, kepada teman-teman, jamaah, ikhwan yang hadir. Tapi ketika satu saat ada yang dia tidak senangi, dia tidak mau hadir lagi manakiban. Kenapa? Nggak mau ada si Anu. Nah, orang seperti ini pun bisa diciriin nih. Dia punya ciri, oh ini orang begini nih, berarti. Kalau lagi tidak senang, ini bahaya. Bagi kita yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa, hal-hal seperti ini bahaya. Terlihat seperti sederhana, tapi bahaya. Kenapa? Karena kita dalam rangka
mensucikan diri, membersihkan hati kita. Kalau masih ada geremet pikiran-pikiran seperti itu, wah sudah. Khotaman yang sering kita baca, zikir yang kita baca, sholat-sholat sunnah, naudzubillah, naudzubillah, semuanya tertutupi dengan kekotoran hati yang ada pada diri kita. Maka zikir yang kita baca makin banyak zikir yang kita baca, berarti makin tebal pula, makin bagus pula apa kebersihan, pembersih hati kita itu. Makin jauh kita dari penyakit-penyakit hati. Dimanapun, kapanpun kita datang ke tempat menakiban, bersihkan. Tidak lain. Kita datang ke menakiban untuk ngalap berkah dari menakibnya Tuan Syekh, dari menakibnya Guru Agung kita. Tidak ada yang lain. Gak usah banyak lihat kiri, kanan, depan, belakang. Pakai kacamata kuda saja. Supaya bersih hati kita hadir dimanapun, kapanpun. Kalau hatinya bersih, maka insya Allah senang sekali hidupnya. Tenang sekali. Gak geran, gak sibuk mikirin kesalahan orang, nggak sibuk mikirin kekurangan orang lain, nggak sibuk membuka aib orang lain, tapi kita lebih fokus ngalap berkah saja. Karena kita sudah tekan kontrak dengan Allah, ketika kita ditalkin, maka kita sudah tekan kontrak dengan ilahi, anta maksudi waridhoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak, wa atini ma'kabat. Hanya Allah yang kita maksud, hanya Allah yang kita tuju, keberkahan, berkah karomah dari Guru Agung yang kita inginkan, yang selalu kita dambakan. Dan kita ingin selalu dibersamakan dengan Guru Agung supaya apa? Kita terbawa kepada Safaul Qalbi. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya pribadi, keluarga, dan untuk kita semuanya yang terus sedang belajar menempuh hakikat kesucian jiwa. Karena kalau yang sudah bersih, benar-benar bersih hatinya cuma Guru Agung kita. Kita mah murid-muridnya hari ini berusaha untuk bersih, besok ada lagi. Ada lagi gitu aja. Tapi selama 2 alat yang sudah dititipkan, ditanamkan oleh Guru Agung terus kita aktifkan, ya minimal nggak sampai numpuk tuh kotoran, gitu ya, nggak sampai berlimpah ruah tuh kotoran. Kalau sampai numpuk berlimpah ruah, sampah yang tadinya sedikit, kalau dibiarin aja, biarin aja jadi numpuk, jadi bau, gitu ya, jadi menutupi keindahan yang ada pada rumah kita. Begitu juga dalam hati kita, gitu ya. Kalau kita tidak punya alatnya, alat untuk pembersihnya tidak diaktifkan, tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak diamalkan, maka naudzubillah, justru hati kita nantinya akan keras, akan ditumpuk dengan segala penyakit hati, akhirnya apa? Menjadi hijab, penghalang kalbu kita, ruh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus aktifkan zikir jahat, zikir khafi, amaliyahnya yang dicontohkan oleh Guru Agung sesuai prosedurnya, sesuai contoh yang dicontohkan oleh Guru Agung, maka yakin kita akan selalu bahagia. Sini senang, sana senang, di mana-mana kita senang. Berkah segalanya semuanya selamanya. Terima kasih untuk pemangku manakib, terima kasih para wakil talqin, terima kasih Bunda Haya, Bunda saya, Profesor Piatno, terima kasih para petugas yang diberi kemuliaan pagi hari ini. Terima kasih semuanya melewati berkah karomah Guru Agung Pengusaha Bahos. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Maafkan lahir batin. Fi amanillah yang hari ini atau nanti malam berangkat ke Manaqib Internasional di Masjid Raya Bandung. Semoga lancar-lancar, lulus mulus, berkah selamat semuanya. Terima kasih. Bila itu hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.